Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, hari ini kita akan membahas materi yang ke sesi keempat. Sesi keempat yang akan dipaparkan oleh Pak Lutfi dan hostnya itu oleh Bu Ica. Untuk waktunya persilakan Bu Ica untuk dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih terus bertahan untuk mengikuti. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk pemateri ini ada 3 pemateri, yaitu Dr. Solahuddin, SAG MP Diklat Keagamaan Surabaya, kemudian Bapak Lutfillah S. Beliau adalah Ketua FKG M. Kemudian juga dari yang ketiga Suhara MPD yang adalah dosen FP MIPA UI. Pertama, saya silahkan kepada MAG untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak. Bentar ya, ini saya sambil buka laptop saya biar nanti connect. Oh iya Bapak, silakan. Untuk para peserta, jika ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat, dan untuk materi nanti akan di-share di grup masing-masing WA. Baik, saya mulai ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap narasumber hari ini 3 orang yang mewakili rumpun PAI dan rumpun IPA, nanti rumpun umum. Ada 3 narasumber hari ini. Kami, kemudian nanti Pak Dr. Solahuddin Widya Iswara Balai Diklat Surabaya, sama Pak satunya nanti siapa Pak? Satunya tadi Pak Suhara ya? Iya Pak Suhara. Ya, alhamdulillah, dan semua peserta pelatihan yang merupakan kolaborasi. Tak lihat di situ ada yang dari Kemendikbud maupun Kementerian Agama. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan Kementerian Agama di bawah Menteri yang baru ini nanti lebih bisa sinkron dengan Kemendikbud, sehingga pendidikan di Indonesia bisa sama-sama baik, sama-sama bagus, sama-sama maju antara Kemendikbud dengan Kementerian Agama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memberi materi di panitia itu banyak, monggo nanti peserta semua dikembangkan sendiri. Jadi di situ lengkap, ada kalender pendidikan yang model aplikasi, nanti sampai proses RPP, bahkan saya berikan beberapa contoh RPP yang baru kemarin kita akreditasi madrasah, alhamdulillah kita dapat nilai A, dan itu saya kasih model-model RPP yang diinginkan asesor nanti untuk bisa dikembangkan oleh semua peserta, termasuk juga saya beri media-media pembelajaran, juga ada KMA terbaru, nanti tolong dikembangkan sendiri. Saya hari ini fokus ke aplikasi ya, aplikasi ini bisa dikembangkan, nanti kalau ada peserta yang pengen lebih mendalam, nanti saya pertemukan dengan tim kurikulum kami, sehingga nanti sama-sama kita bisa memudahkan dalam proses administrasi, karena yang jelas guru saat ini jangan terlalu dibebani dengan administrasi, sehingga administrasi itu dibuat sesimpel mungkin, dan RPP itu modelnya banyak. Di situ juga sudah saya berikan contoh RPP 1 lembar, RPP yang model riset itu seperti apa, nanti dikembangkan sendiri. Langsung saja, nanti karena ada pemateri berikutnya, saya hanya menyampaikan tentang aplikasi yang biasa kami gunakan di madrasah kami, di MAN 2 Lamongan. Kebetulan basic kami itu di Mapel Fikih,
dan usul fikih. Ya, jadi saya ngajar fikih, usul fikih, alhamdulillah sudah 23 tahun. Di Mandua Lamongan nggak pindah-pindah, nggak tahu kapan pindah ini. Yang jelas aplikasi di kami bisa dilihat Bapak-bapak sederhana sekali. Jadi di sini bisa dibuka. Yang pertama kalender pendidikan. Nah ini kalender pendidikan. Nah, ini sudah ngeling seperti ini. Bisa kita lihat ada tanda merah. Itu libur hari besar. LHB itu libur hari besar. LU libur umum. LSI berarti libur semester 1. LS2 berarti libur semester 2, terus ada tanda biru ini libur permulaan puasa, libur sekitar hari raya, kemudian efektif fakultatif PTS lengkap ini, prediksi asesmen semester 1 ini 131 hari, semester 2 120 hari, efektif fakultatif 3 hari. Nah, tadi di sini ada keterangan jelas di sini, bisa dilihat. Ya. Jadi ini sederhana. Nanti kalau ada peserta yang pengen bentuk tinggal nanti ngomong sama tim IT, nah, insya Allah nanti nggak ada kendala nanti. Jadi ini untuk memudahkan guru aja. Kemudian setelah di kalender pendidikan ini ketemu semua, ya ada catatan hari libur pilkada menyesuaikan jadwal pilkada kabupaten kota. Selanjutnya kita beralih ke RHE, ini ada aplikasi kita geser, warna kuning ini RHE. Nah ini, ngeling Bapak-Bapak. Ini bisa dilihat. Ya mohon maaf, Pak Lutfi sebentar. Pak Andri mungkin bisa di-share lagi, Pak Andri. Share screen lagi. Yang kaldiknya. Karena tidak muncul di layar. Ya, terima kasih Pak Andri. Sudah ya? Ah ini. Jadi saya nggak lama-lama nanti yang kita stressing ke RPP-nya aja Pak ya. Jadi ini aplikasi memudahkan. Jadi ini kalender pendidikan 2020-2021 Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. Ya. Kemudian di sini ada tanda-tanda merah ini. Tadi sudah saya jelaskan, saya nggak mengulang lagi ya. Kemudian di sini kita lihat di sini semester 1 membutuhkan waktu ini ada 131 hari dari ini ya. Semester 2 120 hari, efektif fakultatif 3 hari. Terus catatan hari libur pilkada menyesuaikan jadwal pilkada kabupaten kota. Setelah itu kita geser ke RHE. Ini secara otomatis ngeling. RHE kita tekan, akhirnya seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, RHE Agustus September sekian, jumlah ini 26, 22, tidak efektif 4, total di sini jumlah hari 158, hari efektif 131, tidak efektif 27. Sampai yang semester genap. Nah, ini. Kemudian bergeser ke sudah jelas ya, kemudian bergeser ke RPE, rencana pekan efektif. Nah, ini juga ngeling. Ini. Ya, akhirnya muncul di sini rencana pekan efektif semester ganjil, mata pelajaran fikih kelas 12 IPA, jumlah jam per minggu 2 jam, tatap muka sekian, 8 pekan, sampai nanti muncul 20 pekan, total 40 jam pelajaran. Ya ini, kemudian ngeling lagi ke Prota. Nah ini Protanya, nah, program tahunan, ngeling di sini. Nah ini bisa dilihat Prota. Ya, kita lihat di kelas 12 ganjil itu ada 3.1 menganalisis konsep usul fikih, kemudian sampai yang paling 4.5 menganalisis al-qawaidul khamsah, jumlah 48. Non tatap muka, PTS 2, PAS 2, kemudian remedial 2, total 54. Kemudian semester genap juga gitu kita turunkan sampai 4.3 menganalisis ketentuan kaidah mantuk. Ini Prota. Geser lagi Promes. Nah, ini muncul Promes. Ya. Promes. Ini sama ngeling, ya kita masukkan semuanya materi.
Nah, karena ini semester berarti ganjil, akhirnya muncul seperti ini. Ini ganjil. Nah, kemudian geser ke bawah. Nah, ini genap. Ya. Promes genap. Promes genap. Nah, ini promes genap ya. Ini genap. Jumlahnya sekian ya. 32. Kemudian nah, terakhir KKM. Ini kan RPE kelas 10 11 seperti ini. RPE kelas 10 11. Nah, ini Prota 10 11 nanti tinggal Bapak-bapak menyesuaikan aja dengan mata pelajaran promes genap, KKM, terakhir KKM ini. Jadi saya kira itu. Jadi Bapak-bapak sebenarnya kita dimudahkan dengan aplikasi ini. Cuma kalau saya yakin di madrasah yang lainnya juga ada model-model yang namanya aplikasi, tujuannya sehingga yang paling penting lagi adalah kita memahami tentang RPP. RPP itu kan yang tahu guru. Jadi yang ideal itu mau mengajar membuat RPP tidak langsung dijilid 1 tahun. Jadi disiapkan, nanti dievaluasi, diperbaiki, mestinya gitu. Jadi nggak langsung RPP dibuat 1 tahun semester ganjil genap, ditandatangankan ke pengawas dan kepala madrasah. Itu kurang pas. Jadi tiap kelas itu saya yakin nanti di kelas IPA 1 kita menerapkan berhasil, ternyata di IPS 2 nggak berhasil. Jadi seperti itu. Jadi saya lebih banyak ke arah situ, tapi nanti kalau seandainya ada pertanyaan di luar ini juga nggak masalah, karena kita sudah biasa mengadakan event-event seperti ini. Kebetulan juga kami di provinsi itu sudah diberikan kepercayaan 12 tahun memimpin MGMP Fikih Jatim dari mulai 2008. Dan alhamdulillah masuk nasional, sehingga insya Allah kita saling berbagi, bukan berarti saya lebih pintar dari semua peserta yang ada. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya berikan waktu untuk saya kembalikan lagi ke host dan moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin langsung ke pemateri kedua atau bagaimana Bapak, biar nanti pertanyaannya bisa langsung. Ya, Pak Salahuddin sudah hadir, Bu Ica. Ya, siap, sudah gabung. Ya, silakan boleh kepada Pak Dr. Salahuddin MAG SAG MPDI dari Diklat Keagamaan Surabaya untuk memberikan materinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi mulai pagi tadi memang banyak kegiatan, jadi ini tadi baru nyampe di kantor. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan kepada kami untuk terlibat dalam program ini. Yang kedua, tadi sudah disampaikan perangkat pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Lutfi, atau kalau saya sering panggil Gus Lutfi. Ini dari mana saja ini? Se-Indonesia ya? Ya. Saya minta dibukakan yang analisis. Saya nanti fokus ke analisis atau pemetaan, kemudian produknya adalah RPP nanti ya. Bisa dibantu Pak Ustadz untuk nge-share yang pemetaan yang sudah saya kirim. Ya, oleh Pak Andri. Ya, yang pemetaan. Sebentar, mau dicari dulu. Kami sudah berikan contoh pemetaan atau analisis dari KD, kemudian mulai dari KI, KD, kemudian sampai kepada indikator dan juga penilaian apa yang nanti akan kita gunakan. Ini nanti akan lebih memudahkan kepada para guru untuk bisa mengaplikasikan ke RPP-nya. Nah, gitu. Memang ini bukan salah satu yang rukun ya sejatinya, tapi ini sejatinya hanya sebagai perantara atau wasilah bagaimana seorang guru itu menerjemahkan dari KD-KD yang masih bersifat global, KD-KD yang bersifat global, kemudian bisa sampai kepada sebuah
proses pembelajaran yang diawali dengan kita memahami indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini nanti saya berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, silakan nanti dipelajari, dan sejatinya yang paling krusial sejatinya dari pemetaan ini atau analisis ini adalah guru-guru diharapkan tidak salah penempatan indikator pencapaian kompetensi. Saya masih menemukan beberapa penerapan atau pemakaian indikator itu tidak operasional, maka nanti bisa kita pelajari juga kata kerja operasional, dan sudah saya sampaikan kepada teman-teman nanti bisa digunakan, misalnya kata memahami masih ada di indikator. Kemudian yang juga sempat kami temukan, ini masih campur ya, saya kemarin menemukan KD yang agak unik, ya, mohon maaf nanti yang dari bahasa. Ini kan masih campur, saya sampaikan. Saya menemukan KD-KD yang justru terbalik antara KD yang KI 3 dengan KI 4. Nah, ini nanti tolong juga harus dikritisi oleh Bapak Ibu guru. Tidak mungkin kita ini memahami itu atau langsung kita telan mentah-mentah, padahal sementara itu sangat bertentangan. Contoh kemarin yang saya temukan itu di bahasa Jerman, itu kemarin justru yang di pengetahuan itu dia menggunakan KD mendemonstrasikan, sementara di KD KI 4 dia menggunakan mengidentifikasi dan seterusnya. Nah, ini kan terbalik sejatinya. Nah, dari pemetaan ini justru akan ketemu hal-hal yang semacam ini. Nah, dari pemetaan ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bisa juga menerapkan pemetaan materi. Jadi materi-materi pokoknya sampai dengan materi submateri pokoknya dan seterusnya sampai kepada metode atau model yang akan kita gunakan. Tadi saya juga lihat bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah menerima materi model-model pembelajaran ya. Nah, dari model-model pembelajaran ini akan kita petakan kira-kira mata pelajaran apa yang sesuai dengan menggunakan metode ini atau model apa yang bisa kita gunakan untuk materi, karena penempatan metode atau model itu kan pertama harus dilihat dari tujuan pembelajarannya dulu. Ini arahnya ke pengetahuan atau keterampilan. Dan ingat Bapak dan Ibu sekalian, keterampilan di sini ada dua, ada keterampilan yang bersifat fisik atau ya fisik, ada yang keterampilan yang hidden, tidak keterampilan yang membutuhkan demonstrasi. Contoh misalnya anak menyajikan, itu kan bukan mendemonstrasikan sejarah, tapi menyajikan. Nah, ini juga keterampilan. Nah, otomatis ini nanti juga akan berpengaruh kepada penggunaan model yang akan diterapkan. Jangan sampai model itu tidak sesuai dengan mata pelajarannya atau dipaksakan. Nah, contohnya apa? Misalnya sejarah. Sejarah itu kalau kita menggunakan metode, tidak mungkin kita menggunakan metode demonstrasi. Ya, paling pol itu nanti mensimulasikan aja tidak semua KD kita bisa gunakan. Paling ya menyajikan yang paling banyak. Nah, bagaimana kita menggunakan? Ya, tentu tidak bisa menggunakan inquiry karena kita sulit untuk menghadirkan anak-anak di tempat yang nyata sesuai dengan yang apa dalam sejarah. Kita tidak mungkin mengajarkan sejarah masuknya Islam di Aceh, kemudian anak-anak kita hadirkan di Aceh, kecuali kalau yang ada di Aceh misalnya. Tapi kalau yang bersifat lokal masih bisa kita gunakan model-model yang bersifat inquiry ya, karena di alam nyata. Maka yang kita bisa pakai adalah misalnya discovery atau proyek juga bisa. Nah, semacam inilah yang menurut saya perlu disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran dan juga tujuan pencapaian pembelajaran itu sendiri. Baru kemudian kita mengarah kepada indikator metode apa sampai kemudian penilaian yang akan kita gunakan. Tentu nanti penilaian antara pengetahuan dan keterampilan juga akan berbeda. Meskipun ada beberapa materi nanti akan bisa kita gabungkan antara pengetahuan dan keterampilan. Contoh yang bisa kita gabungkan Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya discovery. Discovery itu sejatinya untuk mata pelajaran tertentu Bapak Ibu bisa mengakomodir
atau mengkombinasikan antara KDI 3 dan KI 4. Apa contohnya? Misalnya kalau di Discovery itu kan juga ada namanya penyajian ya. Penyajian itu salah satu sintak yang ada di dalam apa namanya di dalam sebuah model itu kan ada mempresentasikan. Nah, mempresentasikan itu ada pada KDKI 4. Sehingga satu model ini bisa kita gunakan untuk mengakomodir dua KDKI 4. Tapi misalnya kalau VG tidak mungkin itu. VG itu pasti ada namanya demonstrasi Bapak Ibu. Maka tentu ini nanti akan digabung antara metode satu dengan metode yang lain. Misalnya kalau yang pengetahuan cukup diskusi, jigsaw, dan seterusnya. Tapi untuk yang KDKI 4 kita gunakan namanya demonstrasi. Nah, semacam inilah yang nanti akan kita terapkan di analisis dan pemetaan KDKI sampai kepada indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini kalau kita bicara analisis pemetaan dan apa namanya pemetaan KD sampai dengan indikator pencapaian kompetensi. Saya kira ini untuk yang masalah analisis dan pemetaan KD dan KI sampai kepada KI KD sampai pada indikator pencapaian kompetensi. Nanti akan muncul juga istilahnya indikator penilaian. Nah, tentu ini nanti indikator penilaian ada pada segmen khusus pembicaraan tentang penilaian. Kita di sini tidak terlalu fokus kepada penilaian, tapi paling tidak penilaian apa yang akan kita butuhkan, akan gitu ya, di RPP nanti kan itu. Nah, ini juga akan kita awali dari penilaian yang ada di pemetaan. Misalnya, kalau di pengetahuan kita gunakan penilaian tes tulis atau tes lisan. Kemudian kalau di keterampilan penilaian proyek, penilaian produk, penilaian kinerja dan seterusnya. Nah, pemetaan ini kalau sudah Bapak Ibu kerjakan nanti akan kita bisa terapkan di RPP. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat satu contoh KD yang sesuai dengan Bapak Ibu sekalian mampu selama seminggu, baru kemudian kita alihkan kepada RPP. Saya kira itu apa langsung disambung tanya jawab atau langsung ke RPP Pak Ibu sekalian. Mungkin saya serahkan kembali ke host atau moderator sebelum kita masuk kepada RPP-nya. Iya, boleh. Ini mungkin ada pertanyaan dulu ya Pak ya, sedikit. Monggo, silakan. Lutfi dulu, Pak Lutfi. Di sini pertanyaannya itu untuk Kaldiknya Pak dari Dina Widyastuti. Beliau menanyakan untuk Kaldiknya itu bisa dirubah atau tidak Pak? Apakah langsung ngelingkup perhitungan atau perhitungan RPE-nya atau bagaimana? Ya, terima kasih kami sampaikan. Yang jelas ini adalah semacam aplikasi itu kan membantu memudahkan Bapak Ibu guru dalam menyusun perangkat lengkap. Jadi kalender pendidikan ini bisa dirubah, tapi semuanya nanti ngeling semua. Jadi kalender pendidikan nanti misalnya yang di SMP, SMA bisa dirubah kan di sini kan. Nanti mohon bisa aplikasi dari Man 2 ini coba dikasihkan kurikulum SMP, SMA atau madrasah yang lainnya, nanti pasti tim IT itu sudah paham. Nanti kalender pendidikan tiap kabupaten kota termasuk pilkada kan juga mungkin sedikit berbeda, tapi nanti semuanya ngeling. Ketika di kalender pendidikan ini sudah masuk semua, maka secara otomatis nanti ngelingnya ke RHE, RPE, ini ngeling semua, Prota. Tapi nanti tetap menyesuaikan dengan mapel masing-masing, sampai nanti KKM. Jadi nanti sampai KKM di sini, terakhir KKM. Nah ini. Jadi ini bisa diedit Pak ya? Bisa diedit. Dan ini insya Allah lebih simpel dan bisa guru-guru fokus mengajar nanti, nggak fokus ke perangkat lagi. Karena yang jelas mudah ya. Eranya sekarang era seperti itu, maka guru sudah mindsetnya harus dirubah. Jadi guru itu banyak memberikan motivasi, mendampingi, menguatkan mentalnya. Jadi Pak Nadine itu pengennya RPP disederhanakan sehingga ada RPP 1 lembar, ada guru merdeka, itu tujuannya seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Jadi memang ini bisa diedit ya Pak ya?
Ya, Silakan bisa. nanti bisa digunakan aplikasinya dan diberikan tadi kata Pak Gus Lutfi untuk kepada operator masing sekolah. Ini kotaknya. Selanjutnya, Ya. Kaisa tahan. halo Pak Andri. Ya. Masih ada ke di room? Masih Bu. Oh ya, masih Ibu. Ya Bapak, silakan Bapak untuk materinya untuk RPP sambil Yang apa ya? Ya. Ya, bisa masuk RPP. Sebentar. RPP-nya yang ada di slide saya ada. RPP baik. Sebentar. Judulnya penyusunan RPP. Oh, bukan itu ya? Juga ada 0. Oh, itu contoh, Bapak. Ya, itu maaf. contoh. Kita Baik. buka slide dulu ya. Yang slide dulu, PPT dulu. Oh, baik, slide dulu. Iya, 0 penyusunan RPP. PPT. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, ya sambil menunggu slide ya. Jadi kita ini sudah mengikuti sejarah RPP itu sejak 2013 sampai sekarang itu bisa dikatakan paling hidup ya. Betul, ini paling hidup. Kenapa paling hidup? Makanya sampai dikatakan kurikulum hidup itu, live kurikulum itu ya. Karena memang 2013 itu memang awal kita menerapkan RPP kurikulum itu memang bisa dikatakan memang ya dalam tanda kutip sedikit dipaksakan ya, tapi menurut saya untuk kebaikan perlu dipaksakan, tapi sampai kemudian ada penyesuaian. Saya kira itu wajar. Yang perlu kita cermati di sini adalah ada tahapan-tahapan RPP yang semula ada KI, kemudian tidak ada KI, sampai kepada komponen juga disederhanakan, tapi masih 11 atau 13 komponen, dan kemudian dirasa RPP ini justru memberatkan kepada guru, ya, meskipun sejatinya RPP itu tidak harus persis ya, tapi praktek di lapangan ada beberapa pihak yang memang memaksakan harus seperti ini. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kita masuk kepada beberapa tahapan penyusunan RPP, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita silakan dibuka. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini saya kira ini hanya konsep-konsep saja. Bahwa yang namanya RPP itu adalah sebuah perencanaan. Tentu yang namanya perencanaan, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipastikan apakah sesuai dengan implementasinya. Nah, ini nanti tergantung juga kebutuhan real yang ada di kelas, karena antara rencana dengan fakta itu biasanya berbeda meskipun tidak terlalu jauh. Nah, ada di sini yang perlu digarisbawahi adalah satu RPP itu untuk satu kali pertemuan atau lebih ya. Ini yang harus dicermati, satu kali atau lebih. Jadi di sini berarti mafhum mukhalafahnya boleh satu pertemuan, boleh lebih dari satu kali pertemuan. Nah, ini. Kemudian yang jangan lupa juga Bapak Ibu, RPP ini juga masih satu paket KD, ini tidak boleh dilepas. Ya meskipun dalam prakteknya nanti juga bisa bertahap ya, tidak dalam satu kali pertemuan, bisa beberapa kali pertemuan dan seterusnya. Lanjut. Ya, ini komponen RPP berdasarkan standar proses. Ini yang awal-awal kita mengenal K13 kan di ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ya. Di sini muncul KDKI 1 dan seterusnya. Nah, ini kemudian munculnya Permendikbud 81A.
Nah, ini sekedar sejarah saja, tidak boleh dilupakan meskipun kita tidak menggunakan saat ini, tapi sebagai seorang praktisi pendidikan, Bapak dan Ibu sekalian harus tahu kronologisnya. Nah, di situ muncul tujuan dan metode dan ya. Lanjut. Nah, ini yang versi 103 ya 2014. Ya, 2014. Ini lebih lengkap lagi nih. Lebih lengkap lagi. Lanjut. Ya. Ini yang mirip dengan yang pertama ini. Ya, ini mirip yang pertama. Awal-awal keluar. Ada beberapa kelemahan yang kemudian tidak lama kemudian kita revisi lagi. Lanjut. Kita fokus ke konten. Nah, ini yang menjadi isu sekarang ini adalah adanya perubahan RPP revisi tahun 2017, di mana setiap RPP wajib baik secara tersurat maupun tersirat adanya 4 hal. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, di mana biasanya penguatan pendidikan karakter itu ditaruh di pendahuluan, bisa juga di proses, bisa juga di kegiatan penutup. Yang kedua, literasi. Literasi ini biasanya diletakkan di awal-awal pembelajaran, di awal-awal materi. Biasanya literasi ini ya bersifat hidden maupun tersurat. Kalau hidden itu biasanya anak untuk pembiasaan saja, membaca gitu aja kan. Nah, yang tertulis itu memang fokus atau yang secara formal literasi ini membaca materinya. Nah, harapan saya literasi ini tidak hanya bersifat tulisan ya. Nanti literasi itu juga bisa literasi visual dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, animasi dan seterusnya. Ini kalau bicara literasi. Yang ketiga adalah 4C, yaitu 4 kompetensi abad 21, yaitu kreatif, critical thinking, communication, dan kolaboratif. Bagaimana anak-anak itu dalam proses pembelajaran secara tidak sadar sejatinya mereka itu sudah mencerminkan kreativitasnya. Termasuk RPP ini kan juga tidak boleh kita patok gitu ya. Maka boleh Bapak Ibu meng-create ya sesuai dengan kreativitasnya. Nanti akan muncul Pak, namanya RPP itu ada gambarnya, nggak masalah. Bagi saya malah bagus untuk hiburan. Ya, untuk hiburan itu namanya kreativitas. Nggak boleh namanya merdeka belajar itu. Jadi boleh ada yang model formal kayak surat dinas itu ya, ada juga. Ada juga yang saya itu menemukan peserta itu yang menggunakan RPP itu dengan berbagai variasi. Nah, kemudian bagaimana kritis? Kritis itu biasanya di tahapan nomor 2 Bapak Ibu, yaitu anak bertanya. Anak mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan lingkungan di sekitar yang dihadirkan dalam proses pembelajaran. Nah, dari tahapan kritis ini anak-anak diharapkan nanti bisa memahami permasalahannya. Ya, makanya nanti Bapak dan Ibu sekalian dalam prosesnya bisa kita lemparkan apa yang Anda inginkan dalam pelajaran ini. Nah, begitu nggak ada masalah. Materi apa yang akan kita bahas itu bisa nanti kita serahkan. Bisa jadi materi yang sudah kita pakemkan itu ternyata bagi anak-anak ada yang dirasa kurang, nggak masalah, nanti anak-anak bisa diskusi menambah materi. Kemudian communication. Nah, communication ini biasanya anak-anak diarahkan kepada bagaimana mempresentasikan hasilnya. Setelah anak-anak berdiskusi, ya kemudian kita praktekkan atau kita tampilkan di forum. Yang terakhir yaitu apa? Kolaboratif. Biasanya ini di dalam tahapan ketiga Bapak Ibu. Kolaboratif itu kerjasama, diskusi. Ya, diskusi. Dari sini Bapak Ibu bisa disimpulkan bahwa ketika kita menerapkan saintifik dulu dengan 5M, ya, mengamati, menanyakan, kemudian mengelaborasi atau ya mengeksplorasi, mengelaborasi, menganalisis, ya, sampai dengan mengkomunikasikan, itu sejatinya sudah mengarah ke tahapan-tahapan ini. Termasuk juga ketika guru-guru diajak kepada mempraktekkan model pembelajaran apapun, ini bisa sejatinya sudah mengarah kepada proses ini. Yang terakhir yang D yaitu HOT, yaitu high order thinking, yaitu bagaimana
para siswa itu atau peserta didik itu berpikir tingkat tinggi. Ingat Bapak Ibu, HOT itu tidak hanya pada penilaian. Selama ini HOT itu kan lebih banyak dikenal di isu-isu di penilaian. Misalnya menganalisis, ilustrasi dan seterusnya. Ada namanya stimulasi dalam penilaian atau soal. Nah, ternyata di proses pembelajaran itu sejatinya juga bisa diarahkan kepada berpikir tingkat tinggi. Ya, contohnya apa? Ketika anak-anak dihadapkan sebuah problem, kemudian anak-anak dimintai problem apa yang ada di situ dalam objek yang diamati oleh anak-anak itu, lalu kemudian dia mengidentifikasi sekaligus memberikan jawaban. Nah, memberikan jawaban. Nah, dalam proses ini Bapak Ibu, Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan pola anak-anak itu coba membuat pertanyaan. Nah, selama ini kita ini anak itu lebih banyak bisa menjawab tapi tidak bisa membuat soal. Nah, ini kan aneh. Iso jawab tapi nggak bisa bikin soal. Nah, ini juga ternyata penyakit ini juga bisa diarahkan kepada kita semua. Tahu si A, tapi bagaimana membuat pertanyaan dengan jawaban A itu ternyata juga tidak mudah. Nah, proses HOT ini tidak saja anak itu tahu dari jawaban, tapi juga bagaimana dia itu bisa membuat pertanyaan. Nah, ini ternyata sudah dilakukan oleh beberapa madrasah Bapak Ibu tingkat dasar. Ada salah satu madrasah itu yang semua materinya itu tidak ada yang di bawah penerapan, di bawah analisis, semua bersifat analisis. Itu meskipun di madrasah. Misalnya huruf hijaiyah, kenapa huruf hijaiyah itu diawali dengan alif misalnya atau di hamzah? Kenapa diakhiri dengan ya? Itu sudah muncul Bapak dan Ibu sekalian. Nah, coba pertanyaan-pertanyaan kritis ini juga bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Monggo dilanjut, Bapak. Silakan. Ya. Ya, lanjut yang kita masuk kepada ini Bapak Ibu. Yang slide satu lembar. Iya, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang bagaimana kemudian keempat komponen tadi bisa masuk di komponen RPP yang sederhana. Bapak Ibu, perlu kami tegaskan bahwa nomenklatur yang digunakan oleh Kemendikbud itu sejatinya bukan istilah RPP satu lembar, tapi RPP sederhana atau penyederhanaan RPP. RPP satu lembar itu istilah yang paling gampang, yang memasyarakat, mudah dihafalkan, mudah diingat. Hanya ada klausul di buku saku kalau Bapak Ibu sudah membaca. Di situ RPP komponen RPP itu boleh ditambah dengan komponen penunjang. Komponen penunjang itu apa? Misalnya ditambahi materi di belakang, ditambahi dengan misalnya metode, monggo saja. Silakan saja, itu kalau memang itu dianggap sebagai penunjang dari Bapak dan Ibu sekalian. Tapi seandainya tidak diperlukan, misalnya dari tujuan saja sudah bisa menggambarkan model atau metode, maka menurut saya penulisan sub metode saya kira tidak diperlukan, karena di tujuan pembelajaran sejatinya sudah ada secara tersirat maupun tersurat adanya model pembelajaran. Misalnya di tujuan pembelajaran ya melalui pemanfaatan atau penerapan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat melakukan menganalisis materi ini KI3, kemudian dilanjut lagi mempresentasikan apa dan seterusnya sampai kepada menghayati dan seterusnya. Bahkan ada satu contoh RPP yang sebenarnya juga bisa mencantumkan KDKI 1, KI 2. Itu terutama yang di agama. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di tujuan ini sebenarnya sudah sangat komprehensif. Karena di tujuan itu juga sudah memunculkan metode pembelajaran. Dan juga jangan lupa ABCD ini masih melekat dalam pengertian di tujuan pembelajaran Bapak Ibu. ABCD itu apa? A itu audiens, siswa ya.
kemudian B itu behavior. Behavior itu dia dapat apa? Dia mampu melakukan apa? Kemudian C itu condition. Model atau metode itulah yang dimaksud dengan condition. Baru yang terakhir degree, itu dengan apa? Dengan baik, dengan sempurna, dengan kritis, nah ini biasanya dicantolkan juga di karakter juga bisa dimasukkan. Ini bicara tujuan. Baru yang berikutnya adalah B, yaitu langkah-langkah. Di langkah-langkah ini Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah langkah pendahuluan. Tetap Bapak Ibu secara normatif harus dimunculkan anak-anak itu disiapkan secara fisik maupun psikis. Kemudian ada persepsi, anak-anak juga bisa diajak ice breaking, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa. Nah, baru kemudian masuk ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti inilah yang masuk core-nya model pembelajaran. Ya, model pembelajaran itu ada di kegiatan inti. Baru yang berikutnya adalah penutup. Penutup itu yang dimaksud adalah anak-anak bisa diajak refleksi materi secara umum. Yang kedua bisa diberikan rencana tindak lanjut. Tolong diingat ya Bapak Ibu, anak-anak itu diingatkan besok itu nanti besok akan mengerjakan apa. Itu diingatkan di kegiatan penutup. Nah, saya masih banyak melihat mengoreksi hasil pekerjaan teman-teman kemarin. Ada yang belum mencantumkan itu. Ya, termasuk nanti di video pembelajarannya juga yang kemarin sempat kita praktekkan juga ternyata banyak yang terlewati. Ya, banyak yang terlewati. Terus yang tidak kalah penting, bagaimana proses pembelajaran di selama pandemi ini, Bapak Ibu, juga terakomodir di kegiatan inti. Maka saya bisa memastikan kalau modelnya model biasa ya, tidak menggunakan sinkronus dan asinkronus, itu biasanya kalau pembelajaran daring itu tidak bisa dalam satu kali pertemuan, dalam satu materi. Contoh ya, misalnya anak-anak pertemuan pertama disampaikan teori-teori tentang sholat. Maka anak-anak dikasih tugas dalam pertemuan berikutnya, anak-anak bagaimana mencari atau melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu atau praktek lah katakanlah di foto bagaimana cara takbir dan seterusnya. Nah ini tentu nanti memunculkan tahapan yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana anak ketika diberikan kesempatan untuk mempraktekkan tahapan-tahapan praktek sholat itu, lalu kemudian waktu pertemuan kedua itu mereka harus mengumpulkan tugas-tugas itu. Nah, otomatis untuk pembelajaran daring ini akan lebih bersifat spesifik. Kecuali kalau hanya diskusi Bapak Ibu. Kalau diskusi mungkin masih bisa ya, misalnya pertama sinkronus, kita di video semacam ini, kemudian baru kita pecah-pecah menjadi beberapa kelompok kelas. Mereka diskusi di kelas itu, atau kalau dalam bahasa di Zoom itu namanya keluar itu ya keluar itu. Setelah dia keluarkan, baru kembali lagi di kelas yang utama. Nah, ini bisa dalam satu pertemuan, tapi itu membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu. Nah, bukan waktu yang lama. Saya kemarin dalam pelatihan yang pakai pola yang seperti itu seharian Bapak Ibu. Sehari mulai jam 8 sampai jam 5 itu yang dipakai lembaga administrasi negara. Otomatis kalau kita menggunakan pola yang semacam ini agak kesulitan. Maka kita gunakan dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang tentu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir penilaian Bapak Ibu. Penilaian ini ada teknik penilaian, ada instrumen penilaian. Tekniknya seperti apa? Lah, instrumennya seperti apa? Tolong nanti juga ketika Bapak Ibu menyusun RPP bisa dilampirkan instrumen yang akan digunakan. Maka inilah yang saya katakan RPP masih memungkinkan ditambahi dengan lampiran instrumen. Ya, jangan dipaksakan gara-gara satu lembar kemudian dipadatkan, komponennya tetap sama, hanya tulisannya yang dikecilkan. Fontnya dari 12 menjadi 8, akhirnya tidak bisa terbaca. Karena yang diinginkan adalah hanya satu lembar. Tidak demikian Bapak Ibu. Saya sudah baca di buku saku itu masih dimungkinkan Bapak Ibu menambah komponen penunjang. Saya kira itu mungkin bisa diambilkan contoh Ibu. Silakan Pak Hendra. Bisa diambil contoh RPP. Bapak, mungkin waktu kita 3 menit lagi ya Pak ya untuk pemaparan materi. Iya sebentar. Ya, ini mungkin satu contoh RPP untuk memudahkan Bapak Ibu.
Halo Pak Hendra. Oh ya, oh Pak Andri. Ya, sudah oleh Pak Andri. Sudah ada? Ya, itu sudah Pak. Oh ya. Nah, ini ya. Oke, ini Vicky. Ya, ini kepala atau bagian kepala RPP atau bagian identitas. Ini masih diperlukan Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan. Nah, ini tujuan pembelajaran setelah bla 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 ya. Kemudian di situ muncul model pembelajaran juga masih digunakan, baru masuk kepada KID KI 4. Nah, ini bisa jadi satu. Jadi mohon maaf, tujuan pembelajaran ini juga mengcover kedua KD itu ya. Lanjut kegiatan belajarannya. Nah, kalau yang ini masih menggunakan saintifik ya. Ini masih menggunakan pendekatan saintifik atau pola-pola saintifik, dan saya kira model apapun juga mengarah kepada saintifik. Ya, misalnya ya kita cermati, mengamati itu sejatinya literasi Bapak Ibu. Menanya itu sejatinya critical thinking. Kemudian eksplorasi, eksperimen itu berarti juga masih berpikir tingkat tinggi ya, hot masuk di situ. Kemudian mengasosiasi itu menganalisis, ini juga hot analisis. Baru mengkomunikasikan, ini kan komunikasi itu kan ya communication ya, communication. Kemudian dieksplorasi juga masih ada namanya kolaborasi ya, nanti diarahkan kepada kolaborasi. Ini penilaiannya. Mungkin yang lain, yang versi Man Bangkalan apa ada yang agak unik dari Man Bangkalan. Ini langsung masuk yang dari Man Bangkalan kalau tidak salah ada. Saya buat. Bisa? Bisa. Iya Pak, sedang dicoba dicari ya. Gimana Pak Hendra? Ya, Lagi dicoba. Bu Ica mungkin nanti langsung. Yang dicari dulu Pak. Cukup. Apa cukup dulu? Ya, boleh nanti di Mas. Iya, karena kita masih ada pemateri satu lagi ya Pak ya. Nanti mungkin bisa. Oke, enggak. Bisa sambil jalan ya, untuk pertanyaan Bapak Ibu. Iya, Iya, terima kasih. Bu, saya kira cukup. Kalau memang masih ada ditanyakan, saya berikan kesempatan kepada teman-teman atau nanti saya kembalikan ke host dan moderator. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solehudin, Pak Dr. Solehudin, nanti kita lanjutkan kembali. Kita masih ada pemateri dari Pak Suhara untuk menjelaskan RPP IPA ya, Sains. Ara Suhara? Oke. Pak Suhara sudah bisa? Cek sound, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan, Bapak. Assalamualaikum wabarakatuh. Sudah terdengar? Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya tidak akan menayangkan lagi model-model yang RPP. Saya kira dari pagi sampai siang ini dari ini sudah cukup, karena nanti akan dikembangkan pada masing-masing kelas ya. Kelas. Nah, saya hanya mengarahkan saja peserta. Bapak mohon maaf suaranya terputus. Itu hanya sebenarnya. Yang pertama, kita sudah menyimak penjelasan sebelumnya, yaitu besok akan dikaji tentang KD. Nah, bagaimana KD ini kita analisis?
kemudian KD itu kita analisis dan bagaimana KD-KD itu terjemahkan ya, disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang diinginkan dari masing-masing KD. Tentu setiap mata pelajaran punya keunikan masing-masing, punya tujuan masing-masing. Suaranya nggak jelas, Pak suaranya nggak jelas. Suaranya kurang jelas. Bapak suaranya nggak jelas. Oke. Ini pakai HP soalnya lagi dalam perjalanan. Jadi terima kasih Gus. Nah, besok itu hanya 2 tugasnya, yaitu 1 analisis KD yang tadi formatnya sudah dikemukakan oleh Pak Salahuddin. Kita ambil saja itu. Kemudian 1 lagi tugasnya hanya 2. Jadi 1 lagi adalah RPP. Sedangkan yang lain-lain program semester, program tahunan, setelah kita analisis KD itu akan mengerucut dan akan langsung bisa artinya bisa mengikuti gitu. Setelah kita bisa memahami, menganalisis KD itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin dari saya sementara itu saja, karena kalaupun ditayangkan lagi juga sama saja pola-polanya. Ya. Kemudian diberikan oleh Pak Salahuddin dengan dari saya cukup sekian. Nanti kalau pertanyaan kita bisa. Terima kasih Bu Ica. Saya kembalikan ke Bu Ica karena itu ada yang terus baru bagi teman-teman semuanya yang bisa kita gali lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada intinya Bapak mungkin sama saja mungkin untuk RPP apa ya. Jadi akan lebih dikembangkan di kelas masing-masing nanti yang sudah dibuatkan grupnya. Kelas masing-masing ya. Dan tadi Bapak Suhara menugaskan untuk menganalisis KD ya Pak ya. Besok jadi dipersiapkan untuk menganalisis KD dan mempersiapkan RPP yang akan dibahas lebih lanjut di kelas masing-masing. Begitu Bapak? Tambahan Ibu. Untuk bahan nanti kita berikan di Google Classroom masing-masing saja ya. Bahan-bahan itu nanti kita masukkan di Google Classroom. Itu lebih enak, kita peserta langsung bisa mengakses. Oke. Oh iya. Ya, boleh Bapak. Nanti kita buatkan Google Classroom-nya. Ya, berarti untuk bisa langsung tanya jawab mungkin Bapak ya. Kita coba ini ada yang sudah Silakan, raise hand. Pak Andri masih. Ada Pak Irwan di sini, boleh minta tolong mungkin untuk Baik, Pak Irwan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit ke depan. Pak Irwan. Pak Irwan Ras ya. Bentar. Ya, mangga Pak Irwan. Oh ya, sudah dibuka. Ini mohon maaf ini bagi kamar mandi dulu tekan. Oh ya, baik. Ya. Pak Jatmiko, Pak, mungkin bisa dibuka. Pak Jatmiko, baik. Ya, Pak Jatmiko. Terima kasih Pak Jatmiko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah menayangkan tadi mulai dari aplikasi yang Bapak sampaikan sama. Memang selama ini kami kadang-kadang suka kebingungan gitu ya mengenai menyusun RPP, dan apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak yang dari Lamongan itu sangat bagus sekali, sangat tertarik gitu ya.
aplikasi satu kali bisa mencakup prota, prosem gitu sama harian efektif, dan mudah-mudahan itu sangat membantu kami dan guru-guru yang ada di sekolah kami gitu. Itu ada bagi kami adalah merupakan temuan baru gitu ya. Nah, di sini paling yang untuk RPP yang saya bingungkan atau yang masih yang satu lembar itu ya, kadang-kadang juga ada juga aplikasinya, mungkin tadi dari Pak Lutfi itu mungkin untuk RPP-nya masih nyambung gitu ya Pak, mungkin tadi belum disampaikan untuk RPP-nya ya, untuk memunculkan KIKD-nya itu gimana itu Pak? Apakah ditulis manual atau kita ada dari silabus khusus gitu, kita mengkopinya gitu. Itu aja mungkin Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Ya, silakan ke Bapak Lutfi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas untuk proses RPP yang jelas dari silabus dulu Bapak tetap. Jadi yang saya tampilkan tadi itu hanya istilahnya memudahkan dalam hal yang lainnya. Cuma nanti untuk RPP, silabus dan nanti di breakdown ke RPP harus menyesuaikan dengan yang aplikasi tadi Bapak. Betul. Nah, untuk yang KMA terbaru 183, ini sekedar informasi saja, karena saya mapel dikit ya, itu ada banyak perubahan. Saya ambil contoh, KMA 165, itu kita melalui wadah MGMP Fikih Jatim, itu akhirnya kita menyusun buku paket untuk KMA 165 itu hanya 6 buku paket karena menyesuaikan KMA. Jadi akhirnya di KMA 165 itu fikih hanya fikih kelas 10, 11, 12. Peminatan IPA IPS bahasa, fikih kelas 10, 11, 12, peminatan keagamaan. Untuk KMA 183 menjadi 9 buku. Jadi fikih kelas 10, 11 peminatan IPA IPS bahasa, fikih 10, 11, 12 peminatan keagamaan, dan usul fikih kelas 10, 11, 12 keagamaan. Itu perbedaan di KMA yang terbaru 183. Silabusnya belum ada Bapak. Jadi yang ada baru KIKD. Jadi kita menyusun sendiri. Kita sesuaikan dengan KMA 165 karena perubahannya juga nggak begitu banyak. Kayak misalnya di KMA 165 masih ada bab khilafah, bab jihad. Di KMA terbaru sudah nggak ada. Itu aja. Jadi di materi dilihat di KIKD yang saya share juga di materi KMA 183 itu lengkap itu. Saya kira itu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang kita Pak ya silabus TPP, tapi waktu dan intinya kita bisa lihat dari aplikasi yang sudah di-share tadi oleh lanjut Pak Khairun, Ibu Khairun Nafiah. Ibu Khairun Nafiah, baik. Ya. Enggak Ibu Khairun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya yang pertama untuk Bapak Kepala dari Lamongan. Untuk menyusun aplikasi itu, Pak, apakah di sekolah Bapak itu ada tim khusus? Nah, kemudian seandainya ada tim khusus, itu komponennya dari unsur apa saja, dan apakah ada honor tertentu? Kaitannya kan saya terus terang saja karena kebetulan saya pengawas, jadi hal seperti itu mungkin kalau kami mau mengembangkan itu kan nanti ada semacam rujukannya gitu Pak ya. Nah, kemudian ini saya salut karena Mandua Lamongan ini banyak aplikasinya, saya lihat ya. Beberapa selain perangkat tadi banyak yang lain. Nah, makasih dulu Pak Kamat. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk RPP yang tadi dijelaskan itu untuk RPP sederhana ya. Itu langsung kepada tujuan, tidak mencantumkan KD. Nah,
ketika misalnya kami sebagai pengawas ketika mensupervisi itu Pak, kami bisa menilai tujuan itu kesesuaiannya atau tingkatnya seperti apa, itu kan kita harus melihat kepada KD-nya Pak. Nah, jadi apakah unsur KD ini dianggap kurang esensialkah sehingga di RPP sederhana itu tidak dicantumkan? Padahal kalau kita mau melihat ke bawahnya itu otomatis kita tahu bahwa oh KD-nya seperti ini, jadi tujuannya itu anak-anaknya seharusnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salahuddin dulu atau saya dulu dan jawab? Saya langsung jawab ya. Ya, monggo Pak. Monggo, jenengan dulu. Saya dulu ya. Oh, saya dulu ya. Gini Ibu. Saya dulu ya gitu ya. Iya, monggo. Ada kaidah namanya al-amru wan nahyi itu kan fitul ibadah. Ya, tidak ada larangan itu berarti boleh. Artinya di ketentuan itu memang komponen cuma 3. Kalau komponen 3 itu memang sudah jelas, yaitu tujuan, isi, dan kegiatan inti atau ya kegiatan inti sama penilaian. Nah, kalau ada KD, komponen KD itu sejatinya yang tadi saya katakan sebagai komponen penunjang. Kalau memang itu Bapak sebagai pengawas masih menganggap penting, ya waktu pembekalan kepada guru-guru atau yang lain, monggo. Ini untuk mensinergikan saja, tapi bukan dianggap sebagai komponen inti karena komponen inti tadi sekali lagi hanya 3, ya, hanya 3. Meskipun demikian, di tujuan pembelajaran, kalau guru-guru sudah mampu membuat Bapak Ibu, itu sejatinya sudah bisa dilihat, ya, apakah dia itu dalam penulisan tujuan itu sudah betul ya mengarah kepada KD yang diinginkan. Seperti kemarin saya itu menemukan di tujuan pembelajaran meskipun saya tidak melihat dari KD-nya ya. Ada sebuah kejanggalan tadi. Loh, kok bisa ini yang dipakai pendemonstrasikan tapi kok di KDKI 3 itu kan meskipun itu bahasa tapi tolonglah itu nanti dicek lagi, saya tanya, tolong dicek lagi di KD-nya. Artinya apa? Bahwa memang KD ini masih, kalau memang masih dianggap penting ya silakan saja. Tapi sekali lagi kalau memang itu memberatkan guru ya karena tadi prinsipnya adalah sederhana dan Bapak Ibu bisa melihat kualitas dan karakter sebuah RPP itu dari tujuan, maka KD tidak diperlukan. Nah, sekali lagi itu tadi monggo hanya sebuah pilihan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yeah. Masih? Mungkin lanjut ke Pak Lutfi. Halo, Teiza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya tadi didoakan menjadi kepala Mandua Lamongan, padahal saya belum jadi kepala Mandua Lamongan, masih wakil kepala. Alhamdulillah sudah sedikit lagi Pak. Amin. Amin. 5 tahun jadi wakil kepala madrasah, tapi belum kepala. Mudah-mudahan setelah ini, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas itu yang jelas tim kami itu kebetulan memang ada tim kreatornya sendiri. Jadi artinya kayak kemarin kita akreditasi daring, alhamdulillah nilai kita A. Itu juga ada tim kreator sendiri, jadi tim syuting ada, tim video ada, jadi lengkap. Sehingga kita menyiapkan untuk daring akreditasi kemarin juga mudah gitu loh. Dan yang jelas di materi saya itu tidak hanya itu, tak tampilkan semua termasuk RPP yang terbaru akreditasi yang dinilai kemarin tak tampilkan semua. Jadi di materi saya itu komplit ada sekitar 20-an. Nanti bisa dilihat RPP 1 lembar itu seperti apa. Jadi itu sebenarnya menurut saya intisarinya ke guru. Jadi saya berharap guru jangan terlalu dibebani administrasi. Itu. Jadi jangan terlalu dibebani administrasi, guru itu biar fokus mencintai pekerjaannya, enjoy dengan pekerjaannya. Itu harapan kami
ke GTK nanti mudah-mudahan didengar sama Pak Dr. Zen nanti mudah-mudahan. Amin. Amin. Pak. Karena Dengar guru semua, Pak. itu profesi seperti dokter Ibu, jadi dokter spesialis itu guru sehingga ada sertifikasi, sehingga jangan guru dibebani dengan pekerjaan administrasi, kasihan. Iya, sip. Saya kira itu jadi insya Allah kita ada tim Ibu nanti. Setuju, amin. Paling tidak kita bisa silaturahim, nanti saya perkenalkan tim kami nanti ada nanti insya Allah bisa membantu aplikasi. Saya kira itu sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke host dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan ada umur, Pak. Mudahan ada umur bisa silaturahmi ke Lamongan, Pak. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan saja nggak COVID-19. Iya, nunggu COVID-nya pergi dulu, Pak. Oke, insya Allah. Siap. Oke, makasih. Iya, terima kasih Bu. Pak Andriansa, atau penanya lagi atau bagaimana? Ya, bangga Bu. Mau yang dari chat? Satu penanya lagi. Boleh. Ini ada dari. Ada. Yang mana Bu? Oh ya, silakan. Oh ini Pak, ada pertanyaan ya Pak. Ya dari chat ya. Jelas, sudah? Sudah jelas suara saya? Jelas. Jelas Bu. Dari chat ada pertanyaan, satu lagi mungkin Pak ya. Dari Ibu Yulia Abdinawati. Pertanyaannya, Assalamualaikum, di komponen RPP sekarang tidak terdapat indikator. Jadi apakah indikator yang guru kembangkan hanya ada di silabus saja atau bagaimana Pak? Mungkin lebih ke Pak Solehudin ya Pak ya. Dan Pak Suhara bisa membantu menjawab. Iya, terima kasih. Sekarang posisi indikator di mana kan gitu ya pertanyaannya intinya. Apakah masih ada ya? Kalau di RPP memang dari tujuan itu sudah menggambarkan dari indikator itu. Makanya penempatan tujuan itu juga sebaiknya menggunakan kata kerja operasional yang itu diambil dari indikator pencapaian kompetensi. Dari mana indikator pencapaian kompetensi? Ya itu kita membuat pemetaan tadi, analisis tadi, itu tujuannya. Sehingga nanti misalnya ya, anak diharapkan bisa mendiskusikan atau menganalisis misalnya bla bla bla, menganalisis tujuan, menganalisis zakat misalnya, ketentuan zakat. Nah, itu nanti kan akan dimunculkan di tujuan pelajaran melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis ketentuan zakat. Nah, misalnya begitu. Nah, itu nanti akan dimunculkan juga di kegiatan ini. Makanya Bapak Ibu, antara indikator pencapaian kompetensi kalau yang dulu kemudian dengan tujuan itu tidak boleh bertentangan ya, sampai dengan proses dan penilaian. Maka proses pembelajaran itu menjadi komprehensif, lebih kompatibel ya, lebih kompleks dari sistem perencanaannya, prosesnya sampai dengan penilaian. Dan ini sangat linear. Kalau tidak linear itu berarti ada yang salah. Misalnya di tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mendemonstrasikan, tapi penilaiannya tidak digunakan penilaian untuk kerja, maka ini ada sesuatu yang salah. Metodenya tidak menggunakan demonstrasi, padahal tujuannya mendemonstrasikan. Nah, inilah yang perlu diluruskan Bapak Ibu, antara indikator yang sudah dibuat di luar, kemudian kita hadirkan di tujuan pembelajaran, maka itu nanti akan lebih mudah untuk kita buat bagaimana proses pembelajaran dan juga penilaian yang akan kita gunakan. Bapak Ibu. Iya, ya Pak. Ada tambahan Bapak? Halo. Ya. Bapak mungkin ingin menambahkan? Ya, saya kira saya sejalan dengan Pak Soleh.
Karena kalau kita juga mencantumkan indikator, ini terlalu berlebihan gitu. Padahal kan tujuan itu juga nanti bisa diuji, artinya bisa diukur gitu. Keberhasilan dari tujuan itu kan nanti diukur dengan asesmen yang terakhir kita buat. Saya kira ini untuk menyederhanakan saja gitu ya, dan memang tujuan pembuatan RPP sederhana ini apa artinya supaya mau gitu membuat langkah-langkah dalam proses pembelajaran jadi lebih jelas. Bukan maaf saja gitu ya, mungkin ya kita harus dengan colok kanan colok sini RPP itu karena dipakai juga gitu, hanya batas untuk akreditasi sebagai syarat administrasi. Sekarang dengan ada aplikasi dari Gus Lutfi yang kembangkan, kemudian disederhanakan supaya RPP sesuai dengan koleksi yang memang harus dibangun. Tugas kami dalam peraturan ini hanya dua, menganalisis KD, kemudian nanti kita tuangkan dalam RPP. RPP yang lain akan jadi kalau kita sudah bisa menganalisis, kita sudah bisa menggunakan bahwa kita perlukan kita ke program master. Semua program master kan menjadi dan kalender akademik yang dibuat secara daring atau aplikasi itu ini akan memudahkan buat guru. Nah, jadi guru akan dipermudah dari sisi administrasi penyimpanan file misalnya. Suaranya tidak jelas Pak suaranya. Sekarang kan tinggal simpan file. Tetap kita menyebut bahwa guru itu harus mampu. RPP itu harus mampu. Makanya dalam pelatihan ini atau kita akan berdiskusi, kita mudah-mudahan dalam menghasilkan perencanaan kami mengadakan mungkin itu tambahan dari saya. Iya, terima kasih Bapak Suhara. Mohon maaf tadi suaranya agak hilang bimbul Bapak ya. Ya pada intinya memang sama berarti Pak ya. Kita tidak perlu mencantumkan indikator karena sudah tergambar di tujuan, dan jika masih belum terlalu paham atau masih nanti kita bisa langsung bahas di kelas masih. Jadi ini hanya gambaran umum saya, karena nanti penjelasan lebih khususnya itu akan di kelas masing dimulai besok tanggal 24 Desember. Kita sudah menunjukkan pukul 14.48. Jadi sudah mencapai akhir waktu ya, batas waktu. Terima kasih kepada 3 pemateri kita yang super hebat, yaitu Dr. Sulaihuddin, kemudian juga Gus Lutfi, dan juga Pak Suhara MPD ya. Terima kasih banyak Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing ilmunya dengan kita. Sama-sama. Mudah-mudahan bertambah berkah ilmunya. Amin. Bermanfaat bagi kami semua. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin. Kembalikan kepada Pak Andriansah, silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Bu Ica. Terima kasih juga kepada para pemateri yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa banget. Alhamdulillah untuk dari sesi keempat ini sudah selesai. Mungkin bagi yang peserta yang belum mengisi presensi, panitia bisa menampilkannya lagi untuk presensi sekarang. Karena ini banyak pertanyaan dari para peserta bahwa untuk presensi belum muncul lagi. Mungkin untuk kegiatan hari ini, maka saya sambung lagi ke Pak Hendra. Pak Hendra, masih adakah? Ya, Pak dan Bu Ica,
Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Sendiri, Pak Dr. Sahara yang sudah membantu Ada suaranya. sesi. Halo Teca, halo. Tidak jelas kah suara saya? Kurang jelas. Iya, mungkin jaringan ya, jadi seperti itu. Ini saya fisika Pak Ibu. Iya betul. Moderator, kita pamit dulu. Oh iya Bapak. Bapak. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Lutfi. Terima kasih Pak Soehara. Ya, langsung izin live. Ya Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih banget Pak. Ya. Assalamualaikum. Untuk hari Boleh foto bersama dulu, Pak. Oh. Iya Pak Lukman. Untuk yang agama apa langsung ke kelas? Boleh nanti Agama apa langsung kelas? Maskernya Pak, foto Pak. Ya. Kita mundur ya. Tampilkan dulu videonya, Bapak Ibu. Tolong ditampilkan videonya, kita screenshot dulu. Saya boleh ikutan ya Pak Lukman? Boleh, silakan. Ya, kita hitung mundur ya. Hitung mundur. 3. Ini caranya gimana? Bukanya nih. Bentar. Oke. Aku juga. Lagi. Baik. Pak, siap, ulangi. Pak Lukman, silakan lagi. Oh, iya, diulangi dulu ya. Siap. Lagi. Siap. Hitung mundur dari 3. Tolong ditampilkan yang belum, kameranya ditampilkan. Pak Lukman belum, Pak Lukman. Oh iya, malah saya. Nggak ada. Yang motonya nggak ada. Biasa yang moto kan suka di belakang, Pak. Sekarang mah bisa di depan, Pak. Baik, kita hitung mundur. Ya. 3. Ya. 1. Ya, bebas. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, Laporan. buat laporan ya. Terima kasih Pak Lukman. Nanti minta fotonya. Nanti di-share di grup. Pak Didin. Iya, halo. Ya mungkin ada sedikit penjelasan buat besok Pak Didin, Bang. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para peserta yang sangat hebat sekali, ada 256 hari ini, sore ini. Tadi sampai 360 ya, sampai hampir mencapai 400 tadi itu lagi. Untuk besok itu sudah ada 12 kelas Pak, dari mulai MI, MISD ya, kemudian kelas MT IPA, MTS, IPS. Kalau bahasa Inggris disatukan Pak, kalau PAI disatukan saja. Yang paling itu yang MA juga nggak semua pelajaran. Ada geografi, ada ekonomi, ada bahasa Inggris, kemudian kimia, fisika, biologi. Sesuai dengan grup itu sudah masing-masing teman-teman peserta yang kebetulan belum punya kelas, nanti bisa lihat di Telegram ada link kelasnya masing-masing. Kalau ada yang belum punya kelas, kan join saja. Kemudian nanti akan dibimbing oleh para narasumber yang telah kita hubungi dan ada pendamping para panitia. Di besok itu sesuai dengan arahan dari kita bersama akan dibimbing untuk menelaah KIKD-nya Pak ya, sesuai dengan mata pelajaran. Meskipun memang untuk PAI kan luas Pak ya, cuman lah antara fikih dan lainnya satu PAI saja, satu kelompok. Karena kalau terlalu banyak kelas juga kami nggak ada orang lagi Pak, kami terus terang keteteran peneliti ini untuk semua pelajaran. Tadinya hanya untuk 5 pelajaran, akhirnya bertambah menjadi 12 pelajaran. Ini pun mudah-mudahan berhasil lah ya, mudah-mudahan berhasil. Kami juga masih banyak kekurangan. Tapi insya Allah akan ada perbaikan. Ada yang protes juga, kenapa sosiologi nggak ada, kenapa sejarah nggak ada, kenapa PKN nggak ada.
Ya memang kalau di Alia itu pelajarannya hampir 18 pelajaran, berat sekali itu. Untuk di MTS kami sederhanakan menjadi IPA IPS, bahan dan bahasa. Tapi insya Allah kita akan menjadikan catatan kami untuk dilaporkan ke Direktur GTK. Mungkin di situ Pak Hendra, Pak Andri dan kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Lukman yang sebagainya. Saya dibantu oleh tim yang sangat hebat sekali. Tunun, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya untuk kegiatan besok hari. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri yang sangat luar biasa telah mendampingi kita dari pagi ya sampai sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Ibu dan Bapak semua itu menjadi pahala di sisi Allah. Amin. Baiklah Bapak Ibu, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi, besok silakan masuk ke grup Zoom-nya masing-masing ya Pak Didin ya. Yang soalnya nanti akan di-share di grup kelasnya masing-masing oleh para pembimbingnya atau para pendampingnya. Untuk hari ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kami atas nama panitia memohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam kegiatan di hari ini. Kita bertemu di kegiatan esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit Pak, pamit. Untuk yang agama gimana? Untuk yang agama Ibu? Ya silakan Pak Dokter Soleh. Untuk yang agama, hari ini besok tidak ada ya Pak Dokter? Untuk yang agama ya? Pamit Pak. Iya, saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau pembimbingan, langsung pembimbingan. Kalau nggak apa-apa. Misalnya pakai Google Classroom bisa. Jadi muka.